Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada sore hari ini akan kita mulai ibadah inovatif dan inspiratif. Mari Bapak Ibu, walaupun di dalam situasi wabah corona COVID-19, tapi kita tidak akan padam di dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita ikuti ibadah inovatif pada sore hari ini. Selamat beribadah. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada banyak pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Ketika pengalaman itu berubah menjadi sebuah kesulitan, kadang kita sangsi dan ragu, apakah Tuhan masih benar-benar menyertai kita. Namun kita harus tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Mari kita angkat syukur kita dengan memujikan patut segenap yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui dalam ibadah ini pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat semua yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, dan saat kita ragu akan kasih Tuhan, kita harus tetap bertekun pada firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita hayati firman Tuhan dengan bersama memujikan Hai Mari Sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah untuk berdoa secara pribadi. Saya persilakan. Tuhan Yesus, Allah kami, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh bersama, kami boleh beribadah dalam tempat-Mu yang suci Tuhan, meski di keadaan yang seperti ini Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan kami menaikkan doa permohonan ampun kami Tuhan, untuk setiap dosa yang kami lakukan Tuhan sepekan ini Tuhan. Kami mau kembali memohon ampun. Buat kami Tuhan yang belum bisa mengasihi Engkau dengan segenap jiwa hati kami Tuhan, kami mohon ampun. Buat kami yang belum bisa dengan tulus mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, kami juga mohonkan ampun-Mu Tuhan. Untuk setiap dosa yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja kami perbuat Tuhan, kami memohonkan ampun-Mu. Kiranya Tuhan pengampunan-Mu tersedia bagi setiap kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya jika kami bersungguh-sungguh meminta ampun dan bertobat, maka kami akan mendapatkan pengampunan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, di keadaan kami yang sesulit apapun Tuhan. Terima kasih Engkau telah tidak jemu-jemu mendengar setiap doa dan seruan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau jamah setiap kami, Engkau lindungi setiap kami, Kau urapi setiap kami Tuhan, agar kasih-Mu, pengampunan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikian doa, permohonan ampun dan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita hayati pengakuan dosa kita dengan memujikan batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita cintai adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang berkenan mengampuni kita. Kita akan terima berita anugerah dari Tuhan. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara-saudara yang membuka hati bagi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita akan menerima sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat bersama-sama menghayati dan melakukan firman Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita akan sambut sabda Allah. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur dalam keterbatasan situasi dan kondisi. Tuhan memberkati kami. Kami pergunakan waktu ini untuk kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dan bersabdalah kepada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menghayati sabda Allah yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua orang yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga semua tetap sehat dan bahagia. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita menghitung hari-hari kita di dalam kita menghadapi pandemi atau pagebluk corona, kita mulai memutuskan untuk beribadah di rumah, ibadah di keluarga masing-masing tanggal 22 Maret, dan sekarang kita sudah berada di tanggal 19 April. Jadi sudah ada 1 bulan, dan kita tahu sampai detik ini, saat ini, hari ini, informasi-informasi melalui media juga masih jelas bahwa pemerintah sendiri belum bisa memutuskan sampai kapan masa karantina ini berakhir. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa kota sudah dimulai tidak hanya sekedar social distancing atau pembatasan sosial saja, tetapi sudah diputuskan melalui keputusan pemerintah, yaitu dengan menyelenggarakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di situasi yang seperti ini, sebagai manusia, kita mudah sekali kemudian untuk dihinggapi keraguan-raguan.
Karena kita juga sudah bisa melihat sendiri perubahan-perubahan yang tanpa pernah kita bayangkan akhirnya kita jalani dan kita dipaksa. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa pandemi corona atau pagebluk corona ini dia tidak memandang usia, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang warna kulit. Semua bisa kena. Dan penyebaran virus corona ini cepat sekali dan mudah. Maka kenapa kemudian kita dikarantina? Dan beberapa tempat kemudian melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita menghayati dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang ingin kita dengarkan dan ingin kita lihat. Tentu kita semua ingin mendengar berita-berita yang menyenangkan. Saya yakin itu. Kalau Bapak Ibu melihat HP, kemudian dapat kiriman, dan kiriman itu informasi tentang corona, pasti saya yakin kita kemudian panik. Informasi-informasi yang menyenangkan, salah satu contohnya adalah, kalau Bapak Ibu cermati pemberitaan pemerintah terkait pandemi corona ini, sekarang ini yang diutamakan di dalam menyampaikan berita bukan jumlah pasien atau manusia yang terpapar virus corona. Pertama yang disebutkan ketika saya mengamati, yang disebutkan adalah jumlah pasien yang sembuh. Itu yang pertama-tama. Bapak Ibu nanti bisa cermati ketika petugas dari pemerintah ini menyampaikan informasi terkait corona. Ini hal yang menarik menurut saya. Karena diawali dengan menyampaikan berita sampai saat ini yang sembuh adalah sekian. Kita tentu senang mendengar bahwa ternyata corona bisa disembuhkan. Itu yang mau disampaikan dari pesan itu. Bukan jumlah kematiannya yang diutamakan atau jumlah pasien yang terpapar yang diutamakan, tetapi jumlah pasien yang sudah sembuh. Jadi ini sebenarnya juga bagian dari pembelajaran bagi kita semua, penguatan bagi kita semua. Senang tentu kita mendengar bahwa ternyata orang yang sakit corona itu bisa disembuhkan. Sebagai masyarakat, kalau sekarang saya melihat dan Bapak Ibu melihat beberapa tempat ditutup, dipalang begitu luar biasanya, itu semua malah menurut saya menimbulkan kepanikan bagi kita. Kita malah semakin was-was, khawatir. Nah, bacaan kita Injil Yohanes pasal 20, kalau kita baca, kita cermati di ayat 19, kita melihat situasi yang tengah dihadapi oleh para murid waktu itu. Mereka berada di sebuah ruangan, dan ruangan itu terkunci, dan juga dituliskan di situ mereka takut sama orang-orang Yahudi. Jadi setelah mereka menyaksikan sendiri Tuhan Yesus yang dianiaya, lalu kemudian disalib dan mati, peristiwa itu sungguh membuat para murid gentar dalam menjalani hidup. Pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan sudah mereka dengar, tetapi mereka masih gentar karena mereka melihat situasi orang-orang Yahudi masih terus mencari-cari mereka. Semua orang yang dulu mengikut Yesus dicari oleh orang-orang Yahudi. Ya, karena memang waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kelompok kecil. Sementara kelompok besar dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan ajaran-ajaran mereka sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita melihat ketakutan-ketakutan para murid di sini ada sebabnya dan sangat beralasan. Mereka membayangkan mereka akan mengalami kesengsaraan yang sama
yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka membayangkan mereka ketika ditangkap, mereka akan dianiaya, dipenjara. Mereka membayangkan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Di situasi seperti itu, bisa kita bayangkan tentunya apa yang mereka harapkan. Mereka menginginkan sebuah berita yang menenangkan. Mereka menginginkan sebuah berita yang membahagiakan. Mereka menginginkan sebuah berita yang menyemangati, bukan malah menakut-nakuti. Nah, ini yang juga harus kita mulai kaji dalam kehidupan kita. Seringkali kita dengan cepat mudah menakut-nakuti orang lain agar orang lain mungkin manut dengan kita. Itu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan prinsip keimanan kita. Dan kita melihat di sini, di situasi yang seperti itu, Tuhan Yesus tiba-tiba ada di ruangan itu, hadir, dan kita dengar sapaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Saya bacakan lagi di ayat yang ke-19. Damai sejahtera bagi kamu. Saya membayangkan para murid kemudian celes hatinya. Pikirannya kemudian juga mulai mengalami perubahan. Keraguan yang sampai detik itu menguasainya, dengan Tuhan Yesus menyapa mereka, damai sejahtera. Ada sebuah perubahan, baik di pikiran para murid dan di hati para murid. Berita yang menyenangkan, kabar yang menyenangkan, itulah Paskah. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang meyakinkan. Para murid diyakinkan kembali untuk percaya. Nah, ketika pikiran para murid, hati para murid sudah damai, sejahtera, dan bisa mempercayai lagi Tuhan, di sini kita melihat kemudian ada perubahan hidup. Akhirnya mereka bisa mewartakan. Dan ketika mereka mewartakan kepada temannya Thomas, kita lihat di sini sama, Thomas masih berada dalam sebuah keraguan yang juga pernah dialami oleh teman-temannya. Dan kebetulan waktu itu ketika Tuhan Yesus hadir, Thomas belum hadir. Dan di sini kita melihat tindakan Tuhan Yesus yang kedua. Ketika mereka berada lagi di situ dan Thomas ada lagi di situ, Tuhan Yesus hadir. Dan sapaan yang disampaikan juga sama. Damai sejahtera bagi kamu. Kita melihat di sini bahwa teks kita, ayat suci kita, Tuhan menginginkan para murid jangan sampai dikalahkan oleh keraguan. Kita tahu ketika kita diliputi oleh keraguan, ketika kita diliputi oleh kekhawatiran, ketika kita diburu, dibayang-bayangi oleh masa depan yang suram, hidup kita tidak bahagia. Kita sulit untuk tersenyum, kita sulit untuk ketawa, kita sulit untuk bisa meyakini menjalani hidup dengan optimis. Bagaimana kita bisa mewartakan hal-hal yang baik kalau diri kita sendiri, pikiran-pikiran kita, hati kita itu masih diliputi keraguan. Dan inilah Paskah. Tuhan Yesus tidak menghendaki para murid, semua manusia terus-menerus diliputi keraguan hanya karena situasi yang sedang dihadapi. Betul, memang kita tidak boleh gegabah menghadapi corona ini. Tidak boleh gegabah. Iman tidak boleh gegabah. Iman itu juga harus bernalar. Tetapi kita tidak boleh diliputi kekhawatiran menjalani hidup ini. Kita harus bisa kreatif. Kita tetap harus bisa mewartakan damai sejahtera Tuhan. Nah, kalau kita bisa menjalani hidup di rumah kita bersama anak-anak kita, suami, istri, bapak, ibu, orang tua dan anak dan semua yang ada, dan kita menjalani hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan, keyakinan, ini akan bisa menjadi
sesuatu yang kita tularkan kepada keluarga-keluarga di tetangga-tetangga kita. Sehingga akhirnya kemudian meski di dalam rumah kita masing-masing kita tetap bahagia. Dan tentu kita juga tetap beraktivitas dalam kreativitas kita dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Inilah gunanya Injil dituliskan, agar orang kemudian mengerti berita damai sejahtera. Jadi gunanya kita membaca Injil adalah agar kita mendapatkan pengertian dan juga keyakinan bahwa damai sejahtera sudah kita terima yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, minggu ini, di ibadah ini kita diajak membagikan damai sejahtera itu. Dan Paskah yang kita peringati, yang kita rayakan, itu adalah Tuhan Yesus yang bangun, yang bangkit, yang hidup kembali, yang itu artinya adalah Tuhan tidak membiarkan setiap manusia diliputi keraguan, kepanikan. Tapi Tuhan Yesus menghendaki semua manusia tetap berada di dalam cinta kasih-Nya, memiliki harapan, memiliki kebahagiaan, dan menjalani hidup ini dalam kesukacitaan. Betul, situasi ini memang tidak mudah. Jadi salah satu cara bentuk yang bisa kita lakukan mulai sekarang, beritakanlah hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan. Kalau berkirim WA, berkirim SMS, atau berkirim kabar melalui handphone, kirimkanlah hal-hal yang menyenangkan. Maka kalau anak muda sekarang di Facebook itu ada tantangan-tantangan, dalam satu hari ini tampilkan foto yang menyenangkan, yang paling kamu senangi. Sebenarnya ini adalah sebuah ajakan kepada kita menjalani hidup di situasi yang tidak mudah ini tetap dengan kesukacitaan. Juga ajakan-ajakan, beritakanlah, sampaikanlah kabar-kabar baik melalui WA, WhatsApp, di mana ada orang-orang yang kemudian merelakan rumahnya, merelakan hotelnya, merelakan hartanya untuk dipakai pasien corona, untuk menolong saudara-saudara kita yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak bekerja. Loh, ini kan kabar baik, kabar ini yang seharusnya disampaikan. Jangan kabar yang membuat kita panik, yang membuat kita tidak damai dan sejahtera. Hal itu bisa kita lakukan, dan oleh karena itu mari kita lakukan. Mari saat ini kita bersaksi, mempersaksikan hal-hal yang baik. Apalagi kita adalah orang percaya. Kabarkanlah cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah kami, inilah kami umat-Mu. Kami sadar diri, kami mengakui, ketika kami diperhadapkan dengan pandemi corona ini, kami melihat kerapuan kami sebagai manusia. Sungguh kami tidak berdaya,
Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami. Tuhan kiranya berkenan mendengarkan seru syafaat kami. Dengarkanlah doa-doa kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mendengarkan doa-doa kami yang kami panjatkan dari rumah kami masing-masing. Bersama-sama kami berseru menyerukan permohonan kami. Kami memohon berkat untuk pemerintahan di negeri kami, pemimpin di negeri kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada, bahkan juga sampai kepala daerah, kepala desa, RT, RW, dan juga tentunya seluruh masyarakat di Indonesia. Saat kami semua berupaya menyelesaikan pandemi corona ini, Tuhan berkati upaya-upaya yang ditempuh oleh kami semua di negeri ini dan juga bahkan seluruh bangsa-bangsa yang juga sama sedang menghadapi pandemi corona. Sungguh Tuhan, upaya-upaya yang dilakukan ini membutuhkan berkat penyertaan Tuhan. Para ilmuwan di dalam riset meneliti, petugas-petugas kesehatan di dalam merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan berkati. Tentu juga saudara-saudara kami, keluarga-keluarga dari korban, juga kami mohonkan berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, begitu pula dengan kami yang harus bijaksana menyikapi keadaan ini. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami menjalani aktivitas kami paling banyak juga di rumah kami masing-masing. Kiranya semua ini kami jalani dalam sukacita kebahagiaan, bukan dengan kepanikan-kepanikan. Mampukan ya Tuhan kami menjadi saksi-Mu, mewartakan berita-berita yang membahagiakan, menyenangkan, yang menyemangati kami, menumbuhkan pengharapan kami, sebagaimana para murid yang telah Tuhan yakinkan pada waktu itu, sehingga akhirnya para murid pun memberi diri untuk bersaksi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami, Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini, setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para simba, para pensiunan, para bapak, para ibu, anak-anak, para remaja, pemuda, keseluruhan ya Tuhan. Tuhan berkati kami yang harus cerdik menata semua kegiatan gerejawi kami. Juga kami mohon berkat Tuhan, kiranya kami tetap mampu melihat, merasakan, dan juga membagikan cinta kasih Tuhan di kehidupan ini, di situasi ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami memohon berkat Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Amin. Now
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita diberi dasar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8 dan 9. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak menghaturkan persembahan berupa uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Bagi hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati. Tuhan beri roh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa, kiranya Tuhan ampuni. Dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri dan menerima pengutusan serta berkat, kita mau bersama-sama mengimani bahwa apapun keadaan kita,
Menuturkan firman tetap menjadi tugas utama kita. Mari sama-sama kita imani pengutusan dan berkat yang akan kita terima dengan pujian Kusuka Menuturkan. Oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita dan juga memberkati kita. Terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah dan kita akan melanjutkan aktivitas kita, mari sama-sama kita hayati bahwa ibadah kali ini mendatangkan berkat bagi kita semua. Kita mau imani bahwa berkat Tuhan tetap tercurah dalam kehidupan kita di dalam keadaan apapun. Aku diberkati.